Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel saya Nur Salsabila. Di video ini saya membuat kue sari ketan ya. Ini terbuat dari ketan putih yang rasanya manis dan gurih ya. Nah, sebelum lanjut video ini, tolong yang belum subscribe dulu ya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Nah, mari kita lihat bahan-bahan untuk membuat kue sari ketan. Nah, ini bahan-bahannya ya. Pertama-tama kita siapkan beras ketan putih, ini 750 gram yang sudah saya cuci bersih dan saya rendam kurang lebih 3 jam. Kemudian saya tiriskan ya. Kemudian ini ada 800 ml santan kekentalan sedang dan 2 sendok teh garam. Kemudian ini santan dicampur dengan garam ya. Ini masukkan garamnya, kemudian diaduk ya. Lalu beras ketan dikukus ya. Ini dikukus selama 30 menit. Ini diratakan dulu ya supaya matangnya merata. Kemudian kalau sudah dikukus selama 30 menit, ini ketan diangkat ya. Diangkat, taruh di dalam wadah. Ini ketannya masih belum matang ya, ini masih setengah matang. Kemudian ini tuang santan yang sudah dikasih garam tadi ya. Kemudian diaduk ya, diaduk sampai semua ketan tercampur dengan santan ya. Kemudian kalau sudah tercampur semua, lalu ketan yang sudah dicampur dengan santan tadi dikukus kembali ya. Tapi sebelum dikukus, dandangnya dilihat dulu takut airnya habis ya. Ini dikukus kembali selama 25 menit atau sampai ketan matang ya. Nah, ini ketannya sudah matang. Kemudian kita angkat ya. Ini diangkat lalu didinginkan ya. Kalau sudah dingin nanti kita siapkan cetakan seperti ini ya. Boleh cetakan apa saja sesuai yang ada di rumah saja. Tapi saya pakai cetakan seperti ini. Kemudian ini diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis ya. Lalu saya kasih daun sedikit di dalamnya ya, supaya nanti tidak lengket. Kemudian cetakan ini diisi dengan ketan yang sudah masak tadi ya. Diisi separuh atau sesuai selera saja. Diisi ketan sambil ditekan-tekan ya, supaya rapi dan dipadatkan, supaya nanti kalau dikasih lapisan atas tidak tembus ke bawah ya. Seperti ini. Ini diisi lagi ya, sambil dipadatkan ya pinggir-pinggirnya. Seperti ini ya, dibuat rapi. Nah, kalau sudah diisi semua, ini disisihkan dulu. Nanti membuat bahan lapis atasnya ya. Ini bahannya. Cara membuatnya yaitu ini tepung beras ya, sebanyak 300 gram ya. Ini gula pasir. Gula pasirnya ini 350 gram. Dan ini tepung kanji ya, kalau nggak ada bisa pakai maizena juga ya. Ini 75 gram. Saya pakai 2 butir telur. Dan ini santannya 800 ml. Kemudian ini 1 sendok teh garam dan 1 bungkus vanili bubuk.
Ini ada kesumba hijau tua dan pasta pandan ya. Cara membuatnya, ini tuang gula pasir ya. Kemudian masukkan 2 butir telur ya. Lalu ini dikocok dulu sebentar ya, supaya gula dan telurnya tercampur dan gulanya larut. Ini tidak perlu mengembang ya, asalkan gulanya larut saja ya. Kemudian kalau sudah tercampur gula dan telur ini, masukkan vanili bubuk ya. Lalu ini garam, kemudian diaduk lagi. Lalu masukkan santan ya. Santan. Dan tambahkan tepung beras. Kemudian diaduk ya. Sampai tepungnya larut ya. Kemudian masukkan ini ya, tepung kanjinya atau maizena ya. Lalu tambahkan sisa santannya. Ini untuk santan memang dituangnya tidak langsung semua ya, supaya tidak bergerindil ya. Ini aduk sampai semuanya tercampur ya. Kemudian ini dikasih pasta pandan ya. Misalnya warnanya kurang cerah, ini bisa ditambah pewarna hijau tua ya, sesuai selera saja. Ini saya tambahkan pewarna hijau ya, supaya warnanya lebih cerah. Ini diaduk sampai semuanya betul-betul tercampur dan tuang lagi sisa santannya. Kemudian ini ketan yang sudah tadi dimasukkan dalam cetakan ya. Lalu ini dimasukkan ke dalam dandang ya untuk dikukus. Kalau bisa ini sudah panas ya dandangnya ya. Kemudian ini kalau sudah dimasukkan, lalu tuang adonan ya. Ini saya tuang adonan atas dulu 1 centong sayur ya. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah terisi semua, ditutup dulu ya. Ini dikukus kurang lebih 10 menit ya. Nah, kalau sudah 10 menit seperti ini, nanti ditambahkan lagi adonan pelapis atas seperti ini ya, sampai penuh seperti ini ya. Nah, kemudian kalau sudah terisi semua, ini nanti dikukus lagi kurang lebih
15 sampai 20 menit ya, atau sampai kue matang. Nah, ini sudah matang kuenya. Nanti bisa diangkat ya. Kemudian kue ini didinginkan dulu. Kalau sudah dingin baru dikeluarkan dari cetakan. Kue ini rasanya manis dan gurih ya. Kue ini juga bisa dijadikan isian snack box ya, atau ide jualan ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu lagi di video-video terbaru dari saya, Nur Salsabila. Selamat mencoba.